Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait laporan posisi keuangan atau neraca. Kita juga sering sebut neraca. Diketahui sebagai neraca atau lebih terkenal sebagai neraca merupakan snapshot dari kondisi keuangan suatu entitas. Kemudian ini di capture di pertanggal tertentu ya, pertanggal tertentu. Kemudian ada 3 komponen utamanya, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Usefulness-nya, manfaatnya yaitu merepresentasikan nilai aktual dari entitas, kemudian juga memberikan informasi terkait resource yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian juga akan memberikan informasi porsi kewajiban untuk kreditor, kemudian ekuitas, di sini adalah kepemilikan dari pemegang saham ya, atau shareholder, yaitu net resource. Juga dapat digunakan untuk mengevaluasi capital structure. Kita tahu bahwa proporsi dari liabilitas dan ekuitas itu harus sebaiknya adalah sehat, itu adalah capital structure. Kemudian memprediksi amount, timing, uncertainty dari future cash flow. Kita juga tahu besaran dari owner's capital. Kemudian juga membantu kreditor untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan sebelum mereka memberikan atau menyalurkan pinjaman. Kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung berbagai rasio keuangan. Kemudian bisa menjadi baseline untuk melakukan planning maupun evaluasi untuk komparasi dengan periode sebelumnya. Misalnya contoh seperti itu. Oke, limitasinya banyak item itu dilaporkan secara historical cost. Kita pakai historical cost. Kemudian adanya penggunaan judgment dan estimasi jelas. Kemudian mungkin ada beberapa value keuangan atau nilai keuangan yang diabaikan atau tidak dicatat. Misalnya di sini ada karyawan berprestasi, tim manajemen yang handal dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang bisa dikuantitaskan secara moneter sehingga tidak bisa disajikan sebagai aset perusahaan, walaupun memang SDM yang baik itu adalah aset yang penting untuk perusahaan. Nah, kita tahu tadi ada 3 komponen ya, ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Kita akan bicara dulu aset. Aset adalah resource yang dikontrol atau dikendalikan oleh entitas, kemudian akan diklaim baik oleh kreditor maupun oleh pemilik pemegang saham. Merupakan hasil dari past event. Kemudian nantinya ke depan akan diharapkan adanya inflow baik berupa cash maupun benefit yang akan masuk ke perusahaan. Selanjutnya liabilitas atau kewajiban, menyajikan kewajiban pada masa sekarang yang berasal dari kejadian di masa lalu dan nantinya akan menghasilkan outflow dari resource. Perlu kita ketahui bahwa outflow di sini belum tentu berbentuk cash ya. Outflow di sini bisa berbentuk misalnya kita perform service. Kita menyelesaikan obligasi untuk memberikan jasa kepada pelanggan atau kita deliver produk. Nah, itu juga bisa jadi itu suatu bentuk pemenuhan dari kewajiban kita. Oke, yang terakhir ekuitas. Ekuitas disebut sebagai hak residual, hak sisa. Sisa dari seluruh aset yang dimiliki oleh entitas dikurangi dengan semua kewajiban. Nah, itu merupakan hak residual untuk pemegang saham. Oke, ini adalah tampilan dari laporan posisi keuangan ya atau neraca. Kita lihat di sini ini pakai template yang kanan kiri ya, di mana bagian kiri memunculkan akun-akun aset, kemudian bagian kanan memunculkan akun-akun liabilitas dan ekuitas. Kita tahu bahwa untuk saat ini perusahaan-perusahaan lebih sering menampilkan laporan posisi keuangan itu dengan format yang satu statement ke bawah ya. Jadi aset, kemudian dilanjutkan dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, kita lihat di sini item-itemnya ada subklasifikasinya ya. Aset terdiri dari current asset atau aset lancar, kemudian ada non-current asset, di mana pembedanya adalah ketika dia di bawah 1 tahun atau dia lebih liquid, maka dia akan diklasifikasikan sebagai aset lancar.
Sedangkan untuk aset tetap dan juga investasi atau prepaid expense yang kita lakukan di atas 1 tahun, maka dia akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Kemudian di liabilitas kita juga bagi menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Itu juga sama, ketika harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka dia akan masuk ke liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar. Kemudian jika dia jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka akan masuk ke liabilitas jangka panjang. Contohnya di situ ada hutang obligasi dan hutang bank contohnya. Kemudian di bagian ekuitas, nah ini lengkap ya. Di situ ada capitalnya ada dua, modalnya ada dua, baik berbentuk saham ordinary atau saham biasa dan saham preferred. Kemudian juga ada premiumnya. Kita tahu premium itu dulu disebut dengan agio disagio, sekarang kita pakainya premium ya. Kemudian dikurangi dengan adanya saham treasury atau saham yang ditarik kembali oleh perusahaan. Kemudian ada laba ditahan dan terakhir ada akumulasi atas comprehensive income. Nah, di bagian akhir, walaupun ini kadang-kadang tidak dilakukan oleh perusahaan, kita sebut di sini ada attributable equity untuk pemilik atau holding utamanya dengan hak minoritas atau pemilik minoritas. Sehingga kita bisa lihat bahwa total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke, kita belajar satu persatu. Yang pertama, cash dan cash equivalent. Di sini bisa dibilang adalah money available on demand. Jadi, uang yang selalu tersedia secara kas tunai. Nah, sedangkan yang cash equivalent di situ adalah investasi atau kas yang dia dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya adalah deposito. Deposito di bawah 3 bulan biasanya diklasifikasikan sebagai cash equivalent. Di sini adalah investasi yang sangat liquid. Oke, nanti bisa dicek ketika kalian membuka laporan keuangan suatu perusahaan. Bagian cash dan cash equivalent ini ikuti kode untuk KCALK-nya, kecatatan atas laporan keuangannya. Nah, di sana biasanya akan tersaji secara detail mereka menyimpan di rekening bank apa saja, depositonya ada berapa dan berapa jatuh temponya. Nah, itu bisa dilihat. Oke. 3 bulan atau kurang. Kemudian short investment di sini adalah sekuritas atau investasi yang dia sifatnya temporer yang bisa gampang di convert ke kas ya. Di sini di bawah 1 tahun. Kemudian account receivable, dan di situ ada 2 komponen di dalamnya, yaitu ada piutangnya dan juga ada cadangan atas kerugian piutang. Oke, kita harus menunjukkan dengan jelas, mengidentifikasinya adanya estimasi atas piutang tidak tertagih. Kita tahu bahwa yang namanya piutang itu pasti ada risiko tidak tertagihnya ya. Dan ini harus dihitung, diestimasikan, kemudian disajikan di laporan keuangan. Kemudian juga jika ada piutang yang disajikan sebagai jaminan, itu juga harus disampaikan. Kemudian inventory adalah barang yang tersedia untuk dijual atau bahan baku dan juga bahan baku yang siap digunakan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kemudian prepaid expense, di sini ada 2 ya. Itu ada bagian yang dia masuk ke current asset dan ada yang masuk ke non current asset. Bedanya adalah ketika jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Prepaid expense ini terjadi ketika kita melakukan cash payment, cash di depan, pembayaran di muka atas suatu beban. Misalnya nih kita bayar sewa di muka, bayar beban sewa di muka. Kita bayar sewa untuk 3 tahun. Nah, itu disebut dengan prepaid expense. Ketika dia 3 tahun, maka dia akan masuk ke long term prepaid expense. Oke, dicatat sebagai aset karena nantinya kita akan memperoleh benefit di masa datang. Misalnya tadi sewa ya, kita akan mendapatkan benefit atas sewa tersebut. Kita bisa menggunakan kendaraannya misal, atau kita bisa menggunakan gedung yang disewakan tersebut. Oke, kita masuk ke aset tidak lancar. Untuk yang prepaid expense sudah ya tadi, sekarang kita masuk ke long term investment. Ini sama dengan short term investment. Bedanya adalah ketika dia diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Oke, di sini juga ada beberapa hal
security, ada bentuknya obligasi, kita bisa menanam saham atau kita punya vessel. Kemudian juga ada special fund juga harus disebutkan, sinking fund misalnya. Di sini juga terkait dengan bagaimana perusahaan itu mengalokasikan dananya ketika punya cash restricted, cash yang dibatasi penggunaannya, sinking fund yang digunakan untuk misalnya nanti melunasi hutang jangka panjangnya. Contoh nih, perusahaan sudah tahu 3 bulan lagi kita punya hutang jangka panjang yang jatuh tempo, kita harus melunasinya. Oke, mulai bulan ini kita akan alokasikan kas, sejumlah kas tertentu yang dia akan di lock istilahnya. Dia tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Karena kita persiapkan untuk pembayaran hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo 3 bulan ke depan. Itu contohnya. Kemudian di sini ada aset tetap ya, di situ disajikan karena dia long term ya, merupakan aset vital untuk bisnis operasi dan dia tidak mudah untuk dikonvert ke kas. Bisa dilihat bahwa ada akumulasi depresiasi yang mengurangi. Intangible asset, di situ ada aset yang tidak secara fisik itu tidak bisa dipegang nature-nya. Contohnya ada software, ada paten, ada copyright. Oke, itu tadi kita di bagian aset ya. Sekarang kita masuk ke bagian liabilitas. Ini adalah potongan laporan laba rugi tadi yang ada di bagian liabilitas. Oke, kita akan masuk ke ini langsung liabilitas lancar dan tidak lancar jangka panjang. Oke. Pertama, account payable. Ini adalah kewajiban yang diekspektasikan terjadi atau kejadian dari operasi normal perusahaan dan diharapkan bisa terlunasi atau selesai dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam 1 kali siklus operasional perusahaan. Kemudian di sini bisa jadi karena pembelian barang, bisa jadi karena kita akuisisi jasa dari perusahaan lain, kemudian juga bisa jadi karena menerima pembayaran di awal dari customer. Oke. Selanjutnya nanti kita bahas satu persatu lebih detail ya. Interest payable di sini bisa terjadi atau bisa diakui walaupun itu belum dibayar. Jadi misalnya nih bulan depan kita harus bayar bunga, tapi itu adalah bunga bulan ini, maka kita sudah harus mengakui beban bunganya dan kita hitung, kita catat sebagai interest payable atau hutang bunga. Kemudian salary payable ini sama sifatnya dengan hutang bunga tadi. Misalnya kita akan membayarkan gaji karyawan itu bulan depan, tanggal 1. Tapi itu kan gaji karyawan untuk bulan ini ya. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita. Di akhir bulan itu sudah menjadi salary payable di perusahaan. Kemudian advance from customer ini adalah pembayaran di muka. Ini termasuk dalam kategori kewajiban karena ini menjadi kewajiban ya bagi kita untuk perform service atau kita deliver produk ke pelanggan. Ini biasa disebut advance from customer atau unearned revenue juga boleh ya, sama. Oke. Accrued expense di sini adalah ketika kita punya beban-beban tapi kita belum melakukan pembayaran. Expense terjadi pada periode tersebut. Nah, ini akan merepresentasikan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kas di masa yang akan datang. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa di tahun depan perusahaan harus membayarkan paling tidak 1,3 juta untuk membayar piutang-piutang jangka pendeknya. Kemudian accrued expense adalah opposite dari prepaid expense. Tadi kita belajar tentang prepaid expense ya, yang ada di bagian aset. Nah, accrued expense ini kebalikannya. Ini merupakan kewajiban. Kalau tadi merupakan aset ya untuk kita. Oke, kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Yang pertama adalah hutang obligasi. Ketika kita menjadi bond issuer atau kita yang menerbitkan obligasi, maka kita adalah peminjam. Kita meminjam uang dari orang yang membeli obligasi kita. Sehingga obligasi itu memunculkan liabilitas.
Dalam obligasi ini kita juga akan memberikan serangkaian pembayaran, kemudian juga akan membayarkan sejumlah tertentu, jumlah pokoknya biasanya pada saat dia sudah jatuh tempo. Oke, untuk obligasi sendiri nanti akan dibahas untuk satu bab sendiri ya, satu materi. Bank loan ini dari bank ya, ini merupakan sejumlah uang yang kita peroleh, kita mendapatkan pinjaman dari bank, kemudian nanti kita akan membayarkan sejumlah tertentu, kita punya repayment schedule, berapa sih jumlah angsuran yang harus kita bayarkan setiap bulannya, misalnya seperti itu. Oke, terakhir yaitu komponen ekuitas. Nah, di situ kita lihat bahwa ada komponen-komponen dari saham ya. Share capital jelas ini adalah nilai par atau nilai state value dari sahamnya. Kemudian premium itu adalah selisihnya dari jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk mengakuisisi lembar sahamnya. Lembar saham tadi misalnya 1000, terjualnya 2000, berarti premiumnya ada 1000. Nah, itu contoh simpelnya seperti itu. Treasury share adalah saham biasa yang dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi ditarik dalam tanda petik, perusahaan membeli dari para investor. Kemudian return earning atau laba ditahan, ini adalah earning akumulasi earning dari bulan-bulan atau periode sebelumnya yang itu belum didistribusikan. Oke, other income and expense di sini adalah nilai agregat, nilai yang terus naik atau turun dari komponen atas comprehensive income. Jadi ini sifatnya mirip dengan cadangan kerugian piutang. Jadi berapa butuhnya periode ini akan disesuaikan dengan saldo awal other comprehensive income ini. Misalnya periode ini kita butuh nominal comprehensive income sebesar 7.000. Ternyata beginningnya kita 5.000, maka kita tambahkan 2.000. Kebalikannya, jika periode ini kita butuhnya 5.000 nih untuk selisih gain foreign misalnya, sedangkan saldo awal kita 7.000, maka kita harus turunkan sebesar 2.000. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, kemudian terakhir adalah distribusi. Ini adalah distribusi secara proporsional ke para pemegang saham. Untuk yang non-controlling interest, di sini adalah yang kurang dari 50% atau biasa disebut dengan hak minoritas. Controlling interest adalah yang holdingnya, yang pegang mayoritas sahamnya. Oke, sekian pemaparan saya terkait dengan laporan posisi keuangan, terkait apa saja sih komponen akun di dalamnya, bagaimana klasifikasinya, kemudian bagaimana hubungan antar akun dan lain sebagainya, kemudian rules di dalamnya, dan detail dari laporan posisi keuangan. Oke, semoga pemaparan yang ada di video ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pemaparan materi berikutnya. Terima kasih.